sebuah kota global itu kan tidak hanya melihat dari satu segi saja, itu semuanya juga diarahkan untuk menuju ke kota global. Jadi buktinya bukan hanya wacana saja ya Pak ya, jadi turun langsung sosialisasi gitu. Mau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, itu merata. Baca sinyal masa depan Jakarta. Jakarta sinyal, selangkah di depan. Data bicara, kita paham jalan. Membaca sinyal masa depan Jakarta. Halo Jakarta, selamat datang di Jakarta Signal Talk Show, ruang dialog yang membaca sinyal masa depan ibu kota Jakarta. Hari ini kita akan mengangkat satu wilayah strategis yang punya peran besar dalam wajah masa depan Jakarta, yaitu adalah Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan potensi kawasan industri, hunian modern, transportasi massal, ruang terbuka hijau, hingga kekuatan komunitas yang begitu luas di administrasi Jakarta Timur, tengah berproses membentuk karakter kota global yang inklusif, berkelanjutan, dan berbudaya. Lalu, seperti apa strategi Jakarta Timur dalam menjawab semua tantangan urbanisasi ini? Semua akan kita kupas tuntas langsung bersama narasumber yang kompeten dan inspiratif. Yang pertama, ada narasumber kita adalah Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Munjirin. Apa kabar Bapak? Ya, dan yang kedua adalah pematih kita, Bapak Leles Sudarmanto. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, alhamdulillah. Saya Wulan dan inilah Jakarta Signal Talk Show, membaca signal masa depan Jakarta. Pemirsa, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bagian dari tata global, tentu kita perlu memahami fondasi utamanya. Administrasi Jakarta Timur bukan sekedar wilayah administratif saja, tapi kawasan dengan sejarah, karakter sosial, dan potensi ekonomi yang terus berkembang seiring transformasi Jakarta. Bagaimana nih strategi Bapak Wali Kota mewujudkan karakter yang sesuai dengan visi Pak Gubernur? Ya, jadi mohon maaf, Kota Jakarta Timur adalah salah satu wilayah yang ada di Provinsi DKI Jakarta, di mana letaknya adalah paling timur, kemudian jumlah penduduknya paling besar di Provinsi DKI Jakarta, kurang lebih 3,2 juta jiwa. Kemudian sudah tentu karena ini merupakan gerbang pertama dari arah timur, penduduk mengarah ke Jakarta itu pasti melewati Jakarta Timur, dan memang merupakan area hunian, jadi memang penduduknya jadi banyak yang sudah pasti juga beragam, tidak hanya satu suku tapi berbagai macam suku. Ini adalah salah satu potensi sendiri yang dipunyai oleh Jakarta Timur. Dan strateginya apa sih yang mewujudkan kota global itu? Apakah dari infrastrukturnya kah atau kualitasnya yang lebih berkembang gitu? Jadi untuk menuju sebuah kota global itu kan tidak hanya melihat dari satu segi saja. Jadi semua segi, tidak hanya sarana prasarana, itu semuanya juga diarahkan untuk menuju ke kota global. Gitu. Nah, ini terdepan Jakarta Timur adalah sebagai salah satu bagian dari kota yang ada di DKI Jakarta. Kita akan mewujudkan untuk itu semuanya. Kita ramu semuanya berpangkal mengikuti kebijakan yang Bapak Gubernur dan Pak Wagub jalankan di Provinsi DKI Jakarta. Kita sebagai bagian, kita siap untuk melangkah ke sana. Iya Pak Wali, saya melihatnya Pak Rano Karno ini kan membuat kota global ini dari seni budayanya. Iya. Potensi apa yang kira-kira Bapak sampaikan di Jakarta Timur ini ke depannya atau sekarang sudah diproses? Karena 2027 ya. Iya. Ini kita kan ada ulang tahun Jakarta yang kalau nggak salah akan besar-besaran dari seni budayanya. Kira-kira apa strategi itu? Ya, baik. Jadi kalau di Jakarta Timur itu khusus untuk yang Pak Leles sampaikan, seni budaya. Salah satu masyarakat yang masih banyak masyarakat aslinya, salah satunya adalah Jakarta Timur. Dan wilayah yang terdekat dari studio ini contohnya adalah Condet. Di situ ada kebudayaan Condet yang sangat
familiar, kemudian ada yang terkenal dengan makanan juga atau buah-buahan, condet dan sebagainya. Pink juga. Ya, ya. Nah ini semuanya salah satu yang memperkaya dari segi budaya untuk menuju Jakarta menjadi kota global, di mana tadi Pak Lea sampaikan 2 tahun lagi kita akan berusia 500 tahun atau 5 abad Jakarta. Dan rangkaian ke sana sedang kita jahit dari sekarang untuk menjadi lebih baik. Termasuk condet tadi, karena sini juga empingnya sudah hampir mati, Pak. Ya. Karena saya melihat kemarin dikunjungi oleh Mas Rano Karno, Pak Angtul ke Condet, itu melihat bagaimana emping yang ada di Condet itu termasuk sudah banyak yang dia ngambil emping dari luar. Ya. Ini mungkin Pak Wali sedikit bisa penyuluhan teman-teman supaya bisa menyatukan emping-emping yang ada di wilayah ini. Ya, baik. Itu adalah salah satu memang PR Iya. kita ya, karena memang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan sarana prasarana begitu pesat, yang tadinya mungkin pohon-pohonan banyak di wilayah kita, lama-lama tanah itu terovokasi menjadi perumahan. Ini adalah yang PR sendiri, agak menjadi mengeluarkan energi sendiri untuk mempertahankan itu. Oke. Oke, kita bergeser lagi ya Pak ya, selain grouping yang tadi. Sekarang tuh kan banyak banget nih Pak, apalagi terakhir ramai banget banjir nih Pak. Apakah ada infrastruktur yang sudah dibenahi? Ya, dari di Jakarta Timur itu seperti kita ketahui adalah kalau DKI Jakarta kan 13 sungai yang melewati DKI Jakarta, dan untuk Jakarta Timur sendiri ada 7 sungai yang ada di Jakarta Timur, bagian dari 13 itu. Dan itu cukup besar-besar sungainya juga. Ada Sungai Ciliwung, Sungai Cipinang, kemudian Sungai Suter, Jatikramat, kemudian Cipinang, kemudian ada Buaran, kemudian ada Cakung Dren, dan ada BKT yang paling terakhir. Nah ini semuanya tentulah sedang dalam rangka penataan. Sebagai contoh adalah Sungai Ciliwung, itu kenapa 4 kelurahan itu masih masuk. Kelurahan Cililitan, Cawang, Bidara Cina, dan Kampung Melayu. Itu setiap Ciliwung naik, Katulampa naik, kemudian imbasnya adalah ke kita. Itu 4 kelurahan tersebut selalu masuk ke perumahan yang ada di pinggir-pinggir kali. Kenapa? Karena memang belum selesai adanya normalisasi. Dalam hari ini pemerintah DKI Jakarta lewat komitmen dari Pak Gubernur sedang gencar untuk menormalisasi tersebut. Tugas dari Pemda DKI adalah pembebasan lahan. Nah, sekarang sedang berlangsung. Contohnya di Kelurahan Cawang, kemarin saya bersama Pak Gubernur meninjau, itu lokasi yang sudah terbayarkan, dan langsung kita rubuh-rubuhkan bangunannya. Ya dinormalisasi. Nanti kalau dinormalisasi, di Sitpel, 4 kelurahan ini umpamanya selesai, mudah-mudahan dalam kepemimpinan Pak Gubernur bisa selesai. Nanti insya Allah yang sepanjang Ciliwung bisa selesai. Tanpa terkecuali kali-kali yang lain juga demikian. Itu dilaksanakan pengerukan lumpur, kemudian sedikit juga penataan yang kali-kali kecil dengan kanan kiri itu juga dibangun oleh sumber daya air. Ya Pak Wali, saya melihat seperti di Duren Sawit, Kampung Malaka Ya. Hal itu selalu ada timbul setiap periode gitu. Apakah langkah-langkah ini Bapak sudah konsolidasikan untuk pengaturan jangka panjang? Kira-kira apa kira-kira itu? Ya kalau jangka panjangnya untuk kali-kali tersebut, untuk di hulunya itu kan daerah Cipayung, Ciracas. Itu sudah terbangun beberapa waduk untuk mengatur debit air ke kali-kali sekitar yang melewati daerah Duren Sawit, Malaka, dan sebagainya. Itu ada waduknya yang di Pondok Labu. Kemudian ada yang kemarin baru diresmikan oleh Pak Gubernur, yaitu di Giri Kentana, yang terkenal dengan waduk Batu Licin. Kemudian di Pekayon juga. Ini waduk-waduk ini yang adanya di atas, ini yang untuk mengatur airnya itu tidak masuk semua ke kali-kali tersebut, tapi disimpan dulu di waduk tersebut. Nah, umpamanya ada perkiraan mau hujan, dari manajemen airnya baru berjalan nanti ngatur. Bisa dikosongkan dulu ketika hujan, jadi bisa
menampung air lebih banyak lagi. Oke, tapi saya melihat kekosongan mengosongkan air itu kan pakai pompa. Ya. Potensi pompa yang ada di Jakarta Timur dan polder-polder yang ada itu kira-kira bagaimana, Pak? Jadi pompa-pompa yang di Jakarta Timur semuanya dalam pengecekan dan kondisi yang baik. Setelah persiapan sebelum musim hujan, kita semuanya cek semuanya. Walaupun 1-2 pasti ada gangguan, tapi ini kita persiapkan dengan maksimal. Tapi yang jelas tahun 2025 saya dari Dinas SDA juga akan membangun sebuah di Rawaterate, yaitu apa namanya tadi, polder Polder ya. dan di Cempaka Putih. Ya. Nah ini juga mudah-mudahan bisa narik yang tadi Pak Leles Ya. sampaikan. Karena Pak Gubernur saya melihat memang di lapangan luar biasa mendorong masyarakat ini juga sadar sampah. Ya. Nah, bagaimana mengelola sampah dengan baik? Apakah di Jakarta Timur juga bisa dilihat? Ya, mengelola sampah kita selain bank-bank sampah yang sudah terbina dengan baik, itu adalah pemisahan di situ ada sampah organik dan non organik, itu sudah kita laksanakan semua. Dan belum lama juga di Ciracas ada semacam pengolahan sampah plastik untuk 5 camat yang ada di kecamatan daerah selatan gitu. Berupa sosialisasi, mungkin penyampaian ke masyarakatnya apakah berupa sosialisasi? Banyak ya, masih banyak masyarakat yang memang Ya. agak sulit memisahkan sampah organik dan non-organik. Memang butuh untuk istilahnya tidak capek, untuk terus menerus, karena sifatnya masyarakat itu memang ada yang sadar dengan sendirinya, ada yang sadar kita harus rajin, kita memberikan edukasi, ada yang memang agak bandel. Nah ini Per kecamatan gitu ya Pak ya? bukan per kecamatan lagi, di kecamatan ada kelurahan juga ada RW-nya itu yang jadi sasaran pembuatan bank-bank sampah di tingkat RW. Yang masih bermasalah memang bukan hanya sampah organik yang normatif gitu. Tapi sebetulnya saya juga punya organisasi asosiasi industri sampah elektronik, Pak. Ya. Tapi di Indonesia saya melihat belum ada style atau asosiasinya yang mantap itu. Bahkan saya mau mengelola sampah organik seperti TV, komputer dan seterusnya itu terkait itu. Mungkin ada semacam pemikiran atau sudah ada pemikirannya, bagaimana kira-kira mekanisme pengumpulannya, Bapak? Ya, jadi yang bank sampah contohnya kemarin baru belum begitu lama di Kelurahan Cipinang Melayu. Ya. Itu kan 15 RW, setiap RW ada bank-bank sampahnya. Dari bank-bank sampah yang ada di RW ini, ada satu perkumpulan itu yang mengordinir dari semuanya. Nah, dari bank sampah yang kecil-kecil itu ditampung ke yang besar, baru nanti disalurkan ke yang kayak Pak Leles sampaikan nanti. Itu yang adanya di penampungan di Ciracas tadi yang besar. Ini salah satu upaya di Jakarta Timur untuk mengelola sampah dengan baik gitu. Iya, mudah-mudahan bisa tersosialisasikan dengan baik ya. Ya. Oke, satu hal yang jelas terlihat, upaya penanggulangan banjir di Jakarta Timur bukan lagi sekedar wacana, tapi nyata di lapangan. Jadi buktinya bukan hanya wacana saja ya Pak ya, jadi turun langsung sosialisasi gitu. Dan berbagai perbaikan infrastruktur seperti normalisasi sungai yang tadi Bapak sampaikan, peningkatan kapasitas drainase, pembangunan tanggul, serta penguatan kolaborasi OPD dan masyarakat tadi. Nah, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, khususnya di bawah kepemimpinan Bapak nih. Lanjutannya apa nih Pak yang ke depannya selain tadi sosialisasi, terus adanya normalisasi sungai, itu apa lagi Pak? Yang sedang sekarang berjalan itu kan tadi yang diceritain itu kali-kali besar dan mungkin kali yang ukurannya cukup besar. Nah, tidak terlepas adalah saluran-saluran PHB. PHB itu saluran yang agak kecil, kemudian saluran yang kecil lagi. Ini setiap hari Selasa di Jakarta Timur, Jumat, dan Minggu itu semua kelurahan terus kecamatan semua yang punya PJLP bersama masyarakat kita bergerak untuk mencari saluran-saluran yang sudah menaun tersumbat. Nah ini sudah kita berjalan. Namanya kita gerakannya setiap Selasa, Jumat, dan hari Minggu. Nah ini dari ini sebagai contoh yang saya lihat dan monitor sendiri, saya ikut ada di PHB Waru namanya di Jalan Rawamangun. Itu bayangin sekitar 40 tahun yang lalu itu dari dibuat sampai kemarin dilaksanakan belum pernah
pelihara. Nah ternyata sedimennya itu lumpurnya udah sampai 1 meter. Nah itu contoh-contoh itu yang harus dikerjakan, ditemukan, dan itu kita laksanakan. Nah ini kita cicil terus di Jakarta Timur. Ya kalau saya melihat Pak Gubernur Pramono Anung dan Bang Dul itu, Bapak akan mengeksekusi ya kerjaan beliau. Tapi dia memang strateginya memang pekerjaan-pekerjaan lama yang belum selesai lalu diolah agar supaya kontinuitas bagus. Ya. Tapi permasalahan tadi Bapak bicara tentang apa tadi sampah, tentang kesadaran masyarakat, dan ini kan mitigasi untuk kepentingan hujan yang berdampak. Apakah ada mekanisme penyegahan hujan turun? Bapak kan kayaknya ada program itu. Apakah di tempat Bapak atau di gubernuran itu? Kalau itu di Pak Gubernur ada yang namanya modifikasi cuaca, dan tentunya ini yang dilaksanakan oleh pemerintahan Pramono dan Pak Dul yang sangat baik ya untuk warga di DKI Jakarta ini. Terus selanjutnya ada lagi, apakah puting beliung juga dampaknya kan banyak Pak? Iya. Sekarang di Jakarta Timur kemarin aja saya juga dikeluhkan ada yang kena puting beliung. Mekanisme ngambil pendapatan itu bantuan bagaimana itu kira-kira? Bantuan untuk masyarakat yang terkena. Oh, jadi kita udah siap. Itu kalau secara OPD yang ada itu dinas sosial, kemudian ada basis Basnas, ada PMI, kemudian ada PNPB. Ini semuanya kita koordinasikan dengan baik agar kalau terjadi yang seperti Pak Laras sampaikan tadi, kemudian ada banjir juga, ada kebakaran juga, semua pasti ini sudah bergerak dengan sistem yang sudah SOP-nya tercipta dengan baik. Nanti tadi saya dengar juga nih Pak, katanya Bapak ada program menanam pohon nih Pak. Oh iya. Nah itu tuh benar ya Pak? Jadi setiap Jumat pagi kita ada namanya Jumat Menanam. Jadi semua tidak hanya saya, tapi semua kecamatan, kelurahan bergerak semua. Walaupun umpamanya sekedar 3, 5, atau mungkin banyak, tergantung lokasi yang kita tanam. Yang penting ada terus setiap Jumat pagi menanam namanya. Itu salah satu mengintegrasi lingkungan hijau kah? Iya betul, jadi kan harus ada perpaduan pengelolaan yang ada di air, kemudian untuk penghijauannya, kemudian tadi sampahnya semuanya, dalam rangka menciptakan kota yang memang indah. Oke. Dan itu sudah di beberapa wilayah sudah banyak ya Pak ya? Ya, kita rutin semuanya. Wilayah berjalan bareng setiap hari Jumat pagi menanam. Bagaimana tanggapan? Ya kalau saya memang ini eksekusinya kalau Jakarta Timur, untung Pak Wali ini memang orangnya satset. Jadi mengikuti petanya Bang Dul, Wakil Gubernur dan Pak Pramono itu selalu itu saya lihat juga, saya melihat di medsosnya selalu berdampak masyarakat, dan kita juga harus dukung mestinya masyarakat jangan khawatir dengan dampak ini karena memang Mas Pram dan jajarannya itu mengerjakan pekerjaan Jakarta itu tidak asal ngomong, tidak di medsos saja cuap-cuap yang asal tidak ada hasilnya. Kalau ini kontinuitas, jadi orang itu dari kecil bayi sampai gede dicicil terus, tapi kontinu pasti. Nah ini nggak banyak ini jadi gubernur seperti ini, apalagi wali kotanya juga supportnya bagus. Jadi Pak Laras mungkin salah satu mungkin yang perlu diinformasikan dalam forum ini bahwa di Jakarta Timur itu ada totalnya 273 kelompok tani. Nah kelompok tani ini kan menghasilkan yang mereka kerjakan, sayuran, buah dan sebagainya. Jadi perlu belanja. Iya, ini kita satukan mereka setiap Jumat terakhir setiap bulan itu di kantor wali kota kita ciptakin namanya pasar tumbuh. Jadi hasil-hasil dari itu dari kelompok tani di wali kota di situ untuk dijual di pasar namanya pasar tumbuh. Jadi harganya di bawah pasaran, barangnya berkualitas, segar dan sebagainya. Itu selain ASN warga masyarakat bisa datang. Boleh tuh informasinya. Bukan boleh lagi, saya juga akan support nih kalau memang sudah ada petaninya, bibit-bibit itu Pak. Setiap rumah tangga harus menanam cabai. Kami akan sinergikan, Wali. Saya ada tim yang memang kerjaannya untuk mensupport itu. Boleh. Nah, nanti kalau memang ada pertanyaan berapa banyak, setiap individu rumah tangga menanam cabai atau yang terkait dengan sayur-sayuran. Jadi kayak Pak Laras mungkin lihat di IG atau di medsos lain, kita punya tol becak kayu terus Kalimalang tuh. Iya.
itu hampir bawahnya semuanya coba dilihat dipantau. Itu semuanya kita gerakkan untuk ditanami. Dan tidak hanya itu, tiang tolnya itu kita mural juga. Jadi ada beautifikasi biar kotaknya indah. Iya, saya melihat itu Pak Gubernur melihat Pak Gubernur Pak malah Gubernur yang melaunching. ini siapa yang bikin? Nah, warganya ternyata dari warga Iya. yang membuat itu apa tuh Pak namanya? Mural. Jadi saya lombakan satu kelurahan itu kurang lebih 13, ada yang 15 tiang. Satu dicondet di wilayah saya itu nggak ada yang nyoret ya beresin masuk gang saya itu. Oh, gang sini. Iya, kan dicoret-coret dirapiin bigas ya. Nah, siapa Maunya gambar apa? Iya, itu. Nanti kita bicarakan soal mural itu. Nah, kalau untuk balik lagi nih kita ke banjir. Bapak ada program mitigasi nggak sih untuk wilayah yang berdampak banjir itu? Ya, yang jelas wilayah-wilayah yang sudah sering masuk banjir dan tergenang itu kan sudah terpetakan sebenarnya. Seperti tadi saya ceritain pertama, sepanjang Ciliwung, 4 kelurahan itu sedang dikerjakan oleh Pemda DKI, Pak Gubernur. Ya. Kemudian di Rawat-Rate, di situ Rawat-Rate kan lokasi yang jauh, tapi alirannya saluran Grand Cakung. Itu juga akan dibuat folder. Folder salah satunya di Rawat-Rate, di Kampung Sawah itu. Dan mudah-mudahan kalau umpamanya yang kemarin Pak Gubernur mau di saluran Cakung lama selesai, kemudian waduk Cakung Timur umpamanya diselesaikan juga, mungkin daerah Cakung mungkin bisa melewat sana semua airnya bisa mengurangi, bahkan mungkin bisa meniadakan. Untuk Jakarta Timur, 5 hingga 10 tahun ke depan harapannya apa sih Pak untuk mewujudkan visi Pak Gubernur itu? Ya, harapannya tentunya ke depan Jakarta Timur pasti akan menjadi kota yang memang indah, enak ditempati, kemudian semua kebutuhan masyarakatnya terlayani dengan baik, terfasilitasi dengan baik, dan mungkin gangguan-gangguan yang selama ini ada di sekitar wilayah kita bisa diminimalisir maupun mungkin nolkan gitu. Jadi semuanya untuk kebaikan masyarakat Jakarta Timur yang merasakan sendiri tinggal di sini nyaman, Bos. Dan bagi pelaku usaha gimana Pak untuk di Jakarta Timur? Ya, kalau pelaku usaha kita berikan ruang yang terbaik yang bisa mereka tumbuh untuk usaha dengan baik di sini, termasuk mungkin di selain tempatnya, kemudian pembinaannya, kemudian juga kesempatan mereka untuk berusaha, dan secara perizinan juga mungkin kita tidak, istilahnya justru kita harus membantu perizinan mereka agar bisa berusaha. Untuk Pak Leles mungkin ada yang disampaikan lagi nih, mumpung ada Bapak. Oh iya, saya pikir pelaku usaha di Jakarta Timur ini memang luar biasa juga, termasuk di Cijantung Pak. Ya. Itu setiap pagi sepanjang jalan dahsyat sekali. Saya mungkin mungkin tidak lama lagi bulan puasa ini saya juga mengadakan pasar murah Pak. Nah, mungkin dengan kecamatan Pasar Bu kemarin sudah kita kondisikan, mudah-mudahan pelaku usaha UMKM yang di bawah Bapak ini nanti bisa bergerak untuk kepentingan masyarakat Jakarta Timur, karena memang concernnya Pak Gubernur itu saya lihat juga UMKM. Nah itu dahsyat sekali Pak. Kemarin pun ada yang ditinjau di mana itu, waktu kemarin kok ditanya ini ada di tempat apa itu, ini dibikin-bikin atau enggak nih, itu di mana itu, waktu itu aku ada anak kecil yang jualan di tempat rekreasi, kok apa disiapkan enggak, ternyata memang sudah diberikan kelulusan. Mudah-mudahan sesuai apa yang kita masyarakat harapkan ya, untuk banjir pun sama mungkin akan lebih berkurang ya Pak ya untuk kita. Ya, saya kira kalau bicara banjir gitu, banjir itu di dunia manapun tahun ini atau ini tidak ada yang kosong. Mau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta itu merata. Bahkan mungkin korban jiwanya di Jakarta nggak ada, paling 1-2. Kalau di tempat lain lebih banyak. Jadi Pramono Anung itu memang gubernur yang memang luar biasa menyiasati kerawanan kecelakaan itu tidak tanggung-tanggung. Saya kira ini saya beri apresiasi banget. Terima kasih juga ini Pak Wali Kota, pasti pelaksananya sikap bener gitu loh. Kalau nggak sikap pasti
tidak ada artinya. Dan saya merasakan, saya orang Jakarta dan tahu persis situasi Jakarta. Perkembangan banjir yang luar biasa ini cepat diatasi karena pompanisasi yang untuk nyedot itu berjalan semua, Pak ya. Iya, luar biasa ya. Banyak kita belajar dari Jakarta Timur. Satu hal penting, membangun kota global dimulai dari kerja nyata di tingkat lokal. Pembenahan infrastruktur, penguatan ketahanan terhadap banjir hingga perencanaan jangka panjang menunjukkan bahwa Jakarta Timur terus bergerak menuju kota tangguh, inklusif, berdaya saing global. Namun masa depan kota tidak hanya dibangun oleh pemerintah aja nih, melainkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Wali Kota. Yang jelas, tambahkan terakhir mungkin sebelum Pak Pramono dan Pak Dul menjadi gubernur kita, indeks global kita itu kota globalnya masih 174 di dunia ya. Setelah beliau pimpin dan bergerak sekarang sudah menempati menjadi 171. Berarti ada perkembangan. Ada perkembangan yang Luar biasa. Jadi ini kita apresiasi karena gubernur dan jajarannya cukup lumayan. Untuk itu ini ada kopi, Pak. Kopi Bude Pak D. Monggo. Ini dicoba, ada kopi Bude Pak D. Ini busi diseruput walaupun sebetulnya cuma seruput-seruputan, Pak. Terima kasih. Ya. Yang ini seruputan saya doang. Terima kasih Pak Wali dan pematih kita, Pak Leles. Terima kasih. Saya Ulan, pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Berikutnya Jakarta Signal, membaca signal masa depan Jakarta.